Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kebanyakan trader masuk ke market dengan satu tujuan, mencari profit sebesar mungkin. Mereka fokus ke beberapa hal. Yang pertama itu adalah entry yang terbaik, strategi paling akurat, cara menang atau profit sebanyak mungkin. Tapi menariknya, trader yang benar-benar hebat justru berpikir sebaliknya, teman-teman. Trader yang benar-benar hebat justru berpikir bahwa mereka itu tidak selalu profit, tidak harus selalu profit. Mereka fokus pada satu hal, menghindari loss. Kenapa bisa begitu? Bukannya loss itu tidak bisa dihindari. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk teman-teman yang sedang menonton ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, di sini kita memiliki nih komunitas teman-teman. Teman-teman bisa join ke komunitas kita dan dapatkan berbagai macam akses informasi free ya. Di sana teman-teman bakal mendapatkan informasi dan juga outlook harian yang akan teman-teman dapatkan. Nanti di outlooknya itu teman-teman bisa gunakan untuk trading di hari tersebut. Dan outlooknya itu bakal update setiap hari ya. Dan cara joinnya gimana? Cara joinnya cukup gampang. Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke? Nah, sebelum itu silakan klik linknya dan join. Dan juga kita memiliki rekomendasi broker di mana banyak event-event menarik ya teman-teman. Dan sekarang itu ada event trading bisa dapetin HP Samsung Z Fold ya. Gimana cara joinnya? Joinnya gampang aja teman-teman. Chat admin nanti langsung dapat. Oke? Kita masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama itu adalah cara pikir trader pemula versus profesional. Trader pemula berpikir seperti ini biasanya. Bagaimana caranya supaya sering profit atau menang? Ya, trader profesional itu berpikir bagaimana caranya kalau saya loss atau salah, ruginya kecil atau besar. Ini adalah perbedaan yang sangat besar ya teman-teman. Karena dalam trading kita tidak bisa mengontrol market, tapi kita bisa mengontrol resiko. Trader profesional itu menerima satu hal, loss itu pasti, ya, pasti terjadi, tapi mereka memastikan loss itu tidak akan merusak akunnya. Nah, itu dia. Karena sejatinya loss itu tidak bisa dihindari, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah untuk membatasinya agar tidak terlalu over atau agar tidak terlalu berlebihan ya ketika loss itu terjadi. Dan juga hal atau respon dari kita sendiri setelah loss itu terjadi. Itu penting. Karena kenapa? Kalau dari reaksi kita juga udah berlebihan ketika loss, itu akan berdampak buruk pada account kita dan juga tradingan kita, teman-teman. Karena ketika loss terjadi, ada beberapa orang ya, kalau misalnya pemula itu kan bakal overconfidence, bakal ini namanya, bakal overtrade dan juga bakal revenge, itu udah pasti tuh. Apalagi untuk teman-teman yang baru mulai trading. Itu udah hal yang pasti teman-teman lakuin. Dan saya juga pernah ngelakuin hal tersebut. Jadi ya saya tuh juga nggak bisa menyalahkan. Karena itu bagian dari proses itu sendiri. Yang harus teman-teman lakukan adalah mengontrol reaksi teman-teman setelah loss itu. Ya, jadi ketika itu terjadi teman-teman tidak perlu merasa khawatir. Ketika hal tersebut terjadi teman-teman udah bisa batasin. Dibatasin hingga akunnya itu aman. Itu yang terpenting teman-teman. Karena reaksi yang berlebihan pada saat kita loss itu biasanya merusak account. Apalagi udah revenge. Nah, itu udah kacau tuh. Trading plan, money management, risk to reward, metode itu udah nggak ada terfikir. Yang penting entry, profit, tutupin loss. Itu udah hal yang pasti. Jadi hindari itu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang sama. Oke? Selanjutnya, loss kecil versus loss besar. Semua trader pasti mengalami loss. Tapi yang membedakan trader sukses dan gagal adalah ukuran lossnya itu sendiri. Trader biasa itu lossnya kecil terus diabaikan. Lalu loss besar menghancurkan account. Sedangkan trader profesional,
loss kecil itu dikontrol ya. Karena dikontrol dan loss besar dihindari sebisa mungkin. Mereka tahu satu hal penting. Satu loss besar bisa menghapus banyak profit kecil. Makanya mereka sangat serius pada risk management. Karena apa teman-teman? Karena ya kita nggak bisa hindari itu. Kita nggak bisa hindari. Karena dari metode kita sendiri misalnya nih. Dari metode yang kita jalani atau yang kita pakai. Itu kan ada namanya probabilitas ya. Ada yang namanya probabilitas. Tidak ada metode yang probabilitasnya 100%. Nggak ada. Kalau ada setiap orang di dunia pasti udah kaya. Ya teman-teman. Atau trader-trader retail di luar sana. Itu mungkin sudah kaya semua. Nggak ada itu yang pusing atau stres karena loss. Jadi jangan berkecil hati teman-teman ketika loss terjadi. Karena loss itu adalah bagian dari perjalanan trading itu sendiri. Teman-teman harus nikmatin. Ketika loss ya sudah, nggak apa-apa. Itu bagian dari tradingnya sendiri. Asalkan teman-teman tahu lossnya itu kenapa ya. Yang pertama kan karena memang menjalani trading plan, ya itu bagian dari probabilitas. Tapi kalau tiba-tiba loss nggak tahu kenapa, nah coba berpikir. Lossnya itu karena teman-teman terlalu cepat entry, menggunakan berbagai macam indikator yang seharusnya tidak ada di metode, atau memaksakan entry padahal konfirmasi belum ada. Nah, tinggal teman-teman aja. Ya, harus dikontrol. Dan setelah loss itu juga reaksinya harus dikontrol. Jangan dari hal-hal kecil itu tidak bisa dikontrol, itu bakal susah ke depannya, teman-teman. Jadi begitu ya. Yang selanjutnya itu adalah risk management. Nah, risk management ini adalah kunci, teman-teman. Trader hebat selalu punya aturan yang jelas. Yang pertama itu beberapa persen risiko per trade, di mana stop loss-nya, kapan harus keluar. Mereka tidak masuk ke market tanpa rencana keluar, karena mereka tahu entry bisa salah, tapi risk management tidak boleh salah. Ini kuncinya. Trader yang fokus menghindari loss biasanya tidak akan mempertaruhkan terlalu banyak hal dalam satu kali trade. Intinya itu kita menggunakan risk management yang baik. Risk management yang baik itu berapa? Mungkin takarannya nggak bisa kita pastikan ya, tetapi yang bisa kita pastikan sekecil mungkin. Tergantung dari metode, dari dananya sendiri atau dari equity yang teman-teman gunakan. Karena equity setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang 3%-nya itu udah 30% dari dana, ya kan? 30% dari dana berapa? Ya dari $100 mungkin, ya. Kita kan tidak tahu. Tiga, 3%-nya $30, $3, 30%-nya $30, $10 aja udah 10%. Kalau depositnya $100, ya kan? Ya, itu dia. Resiko setiap orang itu sebenarnya kan berbeda-beda. Cuma sebaik mungkin itu kecil, teman-teman. Karena ya kembali lagi dari manajemennya tadi, risk manajemennya atau MM-nya tadi, gunakan sebaik mungkin sehingga teman-teman bisa survive di market. Dan gunakan risk to rewardnya itu 1:2. Jangan 1:1 ya, teman-teman. Karena ketika entry atau trading, misalnya teman-teman pakai 1:1 dari 10 kali trade. 5 loss, 5 profit. Kita kan nggak dapat apa-apa. Memang ketika hal tersebut kan accountnya stuck ya atau ya di situ aja. Tetapi coba teman-teman gunakan 1:2. Ketika kita misalnya kita profit 5, loss 5. Profitnya anggap 100 pip, lossnya 50 pips. Ketika kita entry ya kan, 5 kali 100 itu udah 500. 5 kali 50, 25, 250 pips. Dikurang 500 tadi, kan kita masih profit tuh 250 pips teman-teman. Jadi itu dia. Ya, gunakan resiko atau risk management yang baik. Dan gunakan hanya beberapa persen dari modal. Sebaik-baiknya itu ya sekecil-kecil mungkin. Tetapi tergantung teman-teman sendiri juga ya.
Fokusnya itu gunakan risk manajemennya itu sesuai dengan yang teman-teman depositkan. Begitu. Oke? Selanjutnya itu adalah tidak semua trade harus diambil. Trader pemula sering merasa bahwa semua peluang itu harus dimanfaatkan. Padahal trader profesional justru selektif, ya. Lebih dipilih sebenarnya teman-teman. Mereka sering tidak trading. Kenapa? Karena untuk menghindari trade yang tidak jelas, tidak sesuai sistem atau metode, atau risikonya terlalu besar, ya. Antara itu. Bagi mereka tidak entry adalah cara terbaik untuk menghindari loss yang tidak perlu. Oh. Jadi tidak semuanya harus diambil teman-teman. Nggak disikat juga setiap hari ya kan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu udah trading. Kamis masih trading. Jumat ya mungkin bisa libur ya kan. Nikmatin hari, nikmatin bersama keluarga, enjoy the time. Teman-teman pengen ngelakuin hobinya silakan. Karena tidak setiap hari kita bisa trading. Ada beberapa saat kita mungkin menghindari trade karena misalnya ada gejolak geopolitik, ketidakpastian ekonomi, ya kan banyak faktornya. Jadi nggak setiap hari juga nggak apa-apa gitu. Dan yang kedua adalah fokus jangka panjang. Trader yang hebat tidak berpikir bahwa mereka itu harus trading dan ini. Tapi mereka tahu bahwa satu trade tidak menentukan segalanya, satu minggu tidak menentukan hasil akhir. Yang penting adalah konsistensi, teman-teman. Dengan menjaga loss tetap kecil, akun bisa bertahan lebih lama, ya. Dan selama teman-teman masih di market, kesempatan untuk profit itu selalu ada. Selalu kalau marketnya buka, ya pasti ada bisa profit. Ya tutup cuma Sabtu Minggu, ya kan. Jadi nggak masalah, hari-hari esok masih ada kok. Fokusnya itu jangka panjang. Jangan tradingnya jackpot-jackpotan, ya kan? Jackpot-jackpotan itu nggak, ya mungkin setiap orang bakal dapetin hal itu, tapi tidak selalu, ya. Fokusnya itu untuk jangka panjang, teman-teman. Lebih baik kecil-kecil kayak $10, $5, tapi tiap hari, ya ada kan? Lebih enak kayak gitu daripada misalnya $100, $200, tapi sehari habis itu loss berturut-turut. Ya sama aja gitu. Lebih baik kita kecil-kecil tapi tiap hari. Itu lebih baik. Karena kan untuk jangka panjang, begitu teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman selama ini fokusnya mencari profit besar, coba deh ubah sudut pandangnya. Mulai fokus pada satu hal sederhana aja deh. Bagaimana cara melindungi account dari kerugian yang besar. Karena dalam trading, profit itu akan datang mengikuti sistemnya sendiri. Tapi kalau account teman-teman sudah hancur, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan ya kan. Udah habis ya udah selesai. Ingat teman-teman, trader biasanya mengejar profit. Trader hebat melindungi modal. Itu perbedaannya antara trader biasa dan trader hebat. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman. Dalam trading, teman-teman lebih pilih fokus ke mana? Mencari entry profit atau mengontrol risiko? Nah, itu dia. Jadi, fokusnya itu untuk jangka panjang. Oke, teman-teman? Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan untuk yang sedang ada masalah masalah dalam tradingnya, sedang loss beruntun, coba deh pikirin ulang ya. Fokusnya itu untuk jangka panjang, jangan jangka pendeknya aja, teman-teman. Survive di market, ya. Itu harus dipikirkan. Oke? Dan juga untuk teman-teman yang bingung mencari komunitas trading, di sini kita ada komunitas trading nih yang teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi serta outlook harian yang akan update setiap hari. Dan juga kita ada rekomendasi broker yang eventnya banyak nih teman-teman. Dan sekarang itu ada event dapetin HP Samsung Z Fold. Cukup trading aja. Ya. Gimana cara joinnya? Joinnya cukup gampang. Klik link yang ada di deskripsi. Masuk ke grup. Tanya admin. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.